Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan laporan praktikum pada mata kuliah MC 4309 Pemrograman Berbasis Web. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Hendra Maulana Damani, dengan nomor Indo Mahasiswa 0438879982, Program Studi Sistem Informasi, Unit Pelaksana Belajar Jarak Jauh Medan. Pada tugas satu ini, kami sebagai mahasiswa diberikan tugas terkait dengan implementasi HTML, CSS, dan JavaScript. Sebelum melaksanakan praktikum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apakah itu HTML, CSS, dan JavaScript. HTML, Hypertext Markup Language. HTML merupakan bahasa dasar untuk membuat halaman web. Pada HTML menggunakan elemen-elemen seperti tag, H1, P, div, dan sebagainya. Pada HTML mendefinisikan konten seperti teks, gambar, tautan, dan lainnya. HTML juga berfungsi sebagai kerangka atau struktur halaman web. Pada HTML memberikan pengaturan struktur informasi pada halaman web secara hierarkis. HTML juga mendukung penambahan media seperti gambar, video, dan audio. HTML merupakan dasar bagi styling dan interaktivitas oleh CSS dan JavaScript. Cara kerja HTML sendiri menyediakan struktur konten halaman. Kemudian CSS, Cascading Style Sheets. CSS merupakan bahasa untuk mengatur tampilan dan layout halaman web. CSS juga berfungsi memisahkan konten HTML dengan presentasi atau penampilan. CSS memberikan warna, ukuran, jenis font, jarak, efek animasi, dan desain responsif. CSS membuat halaman web lebih menarik dan mudah dibaca. CSS juga mendukung desain yang responsif untuk berbagai perangkat seperti desktop ataupun mobile. CSS memungkinkan animasi dan transisi untuk pengalaman pengguna yang interaktif. Cara kerja CSS mengatur tampilan dan layout halaman tersebut. Dan JavaScript. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang berjalan di browser. JavaScript menghasilkan interaktivitas pada halaman web seperti klik tombol, validasi form, dan animasi dinamis. JavaScript dapat mengubah konten halaman secara langsung tanpa perlu muat ulang. JavaScript juga membuat halaman web menjadi dinamis dan responsif terhadap aksi pengguna. JavaScript juga mengolah data dan logika program di sisi klien ataupun browsernya. JavaScript mendukung pengembangan aplikasi web yang kompleks seperti game, pemetaan, dan lain-lain. Cara kerja JavaScript menambah interaktivitas dan logika dinamis pada halaman. Pada kegiatan praktikum kali ini, yang pertama itu melibatkan persiapan di mana penggunaan tools, hierarki file, penulisan kode HTML, dan penulisan kode CSS. Dan kegiatan praktikum ini mengimplementasikan ketiga aspek berupa HTML, CSS, dan JavaScript. Yang pertama yaitu kegiatan praktikum terkait dengan persiapan. Pada persiapan kita menggunakan tools. Dapat menggunakan Notepad, Notepad++, Microsoft Visual Studio Code, Sublime Text, Atom, dan lain-lain. Kemudian ada hierarki file dan penulisan kode HTML dan penulisan kode CSS. Lanjut, pada kegiatan praktikum ini juga mengimplementasikan pemanfaatan HTML di dalam pembuatan webnya. Baiklah, ini dia tugas satu kita, yaitu diharapkan dapat membuat sebuah tampilan website yang akan menampilkan biodata yang berupa nama, NIM, jenis kelamin, program studi, dan fakultas. Baik, di sini saya menggunakan yang namanya aplikasi Visual Studio Code. Oke, sebelum kita melanjutkan pada aplikasi Visual Studio Code-nya, terlebih dahulu kita membuat folder pada di file Explorer. Baik, di sini bebas sih mau di mana, kita bisa masukkan di penyimpanan D atau C. Cuman di sini nanti saya akan buatkan di D. Oke.
Saya akan buat new folder. Baik, di dalam penyimpanan folder ini itu kita kembali pada materi sebelumnya, itu berupa hierarki file. Dalam penamaan folder ataupun file untuk HTML itu menggunakan kaidah berupa penamaan tidak digunakan spasi dan huruf kapital ataupun campuran. Jadi menggunakan huruf kecil semuanya. Kita buat di sini tugas 1 tanpa ada spasi di dalamnya. Oke, dia sudah ada di tugas 1. Kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Baik, kita buka pada file. Di sini kita buka open folder. Ini dia. Oke. Kita cari folder kita tadi. Dia ada di D, di tugas 1. Oke. Select folder. Oke, kita klik yes, I trust the authors. Oke, tampilannya akan seperti ini. Baik. Coba kita buka. Belum muncul ya. Oke. Coba di sini baru di bagian tugas 1 kita bisa tambah yang namanya new folder atau new file. Maaf, tadi bukan new folder tapi new file. Oke. Di sini kita tambahkan, kita buat dia ini karena berhubungan dengan tugas HTML. Pada dasarnya kita berhubungan dengan HTML. Jadi kita buat index.html. Baik, ingat dalam penulisan tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan menggunakan spasi dan huruf kapital campuran seperti itu. Oke, kita klik tab aja. Oke, bakal muncul deh seperti ini. Nah, kita buat dia, kita ke folder yang tadi. Dia bakal muncul sini. Oke, kita buka. Saya buka menggunakan Chrome, dia tampilannya akan kosong seperti ini karena belum kita isi untuk formatnya. Baik. Di sini dalam index HTML kita masukkan untuk yaitu berupa HTML. Kita menggunakan HTML5. Oke, dia akan otomatis seperti ini. Udah. Baru kita menggunakan header. Oke, di bagian bodinya. Oke, di dalam kita mengubah tag di dalam sebuah Visual Studio Code ini, kita tidak bisa mengubah yang namanya tag, tetapi kita bisa mengubah namanya teks. Ya, yang seperti ini, yang hitam-hitam ini dia tidak bisa diubah, tetapi yang warnanya biru itu bisa. Oke, kita masukkan di sini header 1. Oke, di dalam penulisannya, dalam membuat sebuah program, dia akan ada yang namanya header buka dan header tutup. Jadi ini sudah sepasang seperti ini, header 1 tutup header 1. Jadi jangan dihapus. Oke, kita masukkan di sini. Kita ketik halaman indeks. Oke. Nah, kita cek lagi ke halaman kita tadi. Masih kosong setelah refresh. Baik, sering kita temui seperti itu. Kenapa? Karena kita lihat pada Visual Studio Code-nya masih terdapat tanda titik hitam di sini. Artinya apa? Bahwa program yang telah kita buat itu belum disimpan. Jadi bagaimana caranya? Di sini bisa ada dia di save. Cara pindah seperti apa? Kita Ctrl S, otomatis hilang. Oke, kita kembali lagi ke halamannya, kita refresh. Dia bakalan muncul seperti ini. Oke. Baik, tadi kan kita menggunakan halaman indeks, oke, sebagai halaman awal. Karena kita di sini untuk menampilkan halaman biodata. Oke, kita ganti menjadi halaman biodata. Biodata mahasiswa. Ingat, ketika kita mengubah ataupun menambahkan pada teks di sini, ketika masih terdapat titik hitam, kita simpan terlebih dahulu, dia menjadi hilang. Oke, kita kembali ke websitenya, kita refresh. Oke,
Oke, jadi seperti itu dianya untuk dalam pembuatan penampilannya. Jadi kalau apa kita tinggal buat aja, tinggal H2-nya, tinggal kita tap. Untuk header 2 kita buat di sini. Soalnya itu dia berupa ada nama, NIM, jenis kelamin. Kita buat di sini. Nama. Oke, kita coba dulu. Dia bakal keluar atau tidak. Oke, seperti ini. Baru kita buat lagi. Baik, di sini dianya ada header 1, header 2, header 3 dan seterusnya. Berarti dia semakin bertambah headernya, maka tampilannya pada webnya dia akan semakin kecil. Terus jenis fontnya. Oke. Baru kita masukkan. Yang kedua yaitu berupa NIM. Seperti kalau voltage 982. Oke. Setelah name kita masukkan jenis kelamin. Oke, kita masukkan lagi. Program studi dan fakultas. Program studi. Di S1 Sistem Informasi. Fakultas. Oke, dia jadi seperti ini. Sudah tampil, kita perumpamakan, dia jadi seperti ini. Dan itu udah dari yang namanya HTML, kita untuk menampilkan layar seperti ini. Lalu bagaimana dengan CSS? Oke, sebelum saya lanjut ke CSS, pada ini kita ada saya dapat referensi dari Bapak Tutor. Saya ucapkan terima kasih terkait dengan HTML. Ada yang namanya MDN HTML. Jadi di sini kita langsung ke elemen aja. Kita tinggal masukkan aja apa yang mau kita masukkan gitu loh. Jadi dalam MDN HTML ini kita tidak perlu lagi ribet namanya menghafal sintak ataupun tagnya masing-masing. Jadi tinggal kita copy aja. Bahkan kita bisa contohkan sini seperti alamat ya seperti ini. Oke, kita tinggal kopikan di sini dia. Oke. Nah, oke, di sini dia ada. Kita tinggal copy. Maaf. Oke, ini ya logo kopinya. Kita masukkan di sini aja dianya, di body lagi ya.
Oke, di sini dia bakalan muncul seperti ini. Ya, namanya kita penampilan untuk website kita ataupun kita menampilkan yang namanya mail seperti ini. Ini bisa diganti. Oke, your contact. Oke, ini kan www.example.com. Oke, kita coba. Oke, di sini berarti kita yang perlu kita ganti yang mana? Yang ini. Yang berwarna biru ini bisa kita ganti. Dah. Oke, lalu kita lanjut ke yang namanya CSS. Oke, CSS itu apa sih? CSS itu dianya fungsinya kita anggap sebagai menampilkan untuk penampilan kita di website. Jadi seperti kita lihat tampilan website saya masih seperti ini. Dia hanya polos tanpa warna dan jenis font itu jenis satu font kan gitu. Tidak ada yang namanya font yang berbeda-beda. Jadi dia pada CSS sama, kita bisa menggunakan MDN CSS. Baik, oke. Kita ke CSS reference, oke. Jadi seperti ini. Kita mau kemana? Kita mau ke properties, kita anggap, atau kita mau ke styling basic. Bebas, kita mau pilih apa, gitu kan? Oke. Sini banyak, ada box model, color. Oke. Di color ini kita ada apa? Ada color values, using color loosely dan sebagainya. Jadi dalam pemanfaatan ini bisa kita gunakan dia untuk menampilkan warna ataupun tampilan yang lebih menarik pada website kita. Oke, ini saya ke teks. Fundamental. Oh, weapons. Maaf, ini kita coba di weapons ya. Oke, ini tadi kita lihat ini masih dalam bentuk yang namanya font Times New Roman kan. Oke, kita ganti, bisa kita ganti di sini. Jadi itu udah dalam latihan. Oke, baru kita mau dalam bentuk tampilan yang kedua ya. Kita tambahkan ke Bootstrap. Oke, sebelum kita lanjut ke situ, ada satu lagi website untuk kita memasukkan bahasa coding kita lebih mudah, namanya Bootstrap. Oke, di sini dia. Dalam Bootstrap ini segala macam bentuk tulisan ini ada. Oke. Dah. Bebas kita mau masukin apa di sini, ada seperti layout, content, form, content, helper, utility dan sebagainya. Oke. Di sini kita masukkan seperti layout. Oke, kita tambahkan sini ke Bootstrap. Sebenarnya tidak perlu ya saya jelaskan terkait dengan Bootstrap. Saya kurang paham ke situ Pak. Saya mohon maaf. Tapi sedikit saya sudah mengerti. Tetapi karena di sini tugas kita hanya berhubungan dengan bagaimana penampilan, cara menampilkan sebuah program. Oke, seperti ini. Oke, sudah kita simpan. Kita refresh ke halaman. Oke, dan seperti ini ya. Mohon maaf Pak, saya masih banyak kekurangan terkait dengan ini, terkendala ataupun saya masih sedikit meraba terkait dengan tugas ini. Jadi saya masih pahamnya sampai sini Pak, masih ke bahasa HTML terlebih dahulunya, ke headernya berapa, karena mengingat tugas kita hanya berupa menampilkan dapat membuat sebuah tampilan website yang akan menampilkan biodata, nama, name, jenis kelamin, dan program studi.
Baik, mungkin hanya sampai di sini terkait dengan tugas saya. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, HTML menyediakan struktur konten halaman, CSS mengatur tampilan dan layout halaman tersebut, JavaScript menambah interaktivitas dan logika dinamis pada halaman. Penggunaan tag pada bahasa coding tidak boleh diubah dan harus sesuai dengan aturan, sedangkan teks dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Baik, di dalam hasil praktikum tersebut sudah dapat kita simpulkan bahwa HTML itu merupakan struktur atau konten halaman yang mendasar pada penggunaan dasar web. Sedangkan CSS mengatur tampilan dan layout halaman. Kalau kita artikan, CSS ini sama dengan cover dari sebuah buku ataupun dari cover dari sebuah web. Sedangkan JavaScript yang menambah interaktivitas dan logika dinamis pada halaman. Jadi itulah tadi hasil praktikum saya terkait dengan tugas 1. Maaf Pak, saya masih banyak kekurangan di dalam menampilkan ataupun memberikan hasil praktikum saya terkait dengan tugas 1 berupa penampilan website kita. Jadi saya mohon maaf, masih terdapat banyak kekurangan di dalam laporan saya ini. Mungkin hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.